Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang judulnya adalah The Total Money Makeover by Dave Ramsey yang diterbitkan di tahun 2003. Buku ini akan mengajarkan kita bagaimana caranya keluar dari hutang, bagaimana caranya mencapai kebebasan finansial, dan juga merobohkan semua stigma-stigma ataupun mitos-mitos tentang keuangan. Makanya di sini judulnya adalah Total Money Makeover, makeover total tentang mindset semua keuanganmu, teman-teman. Oke, sebelumnya kenalin, gue Stephen Young. Gue punya satu sesi yaitu membahas ringkasan buku, terutama buku self development ya, teman-teman ya. Kalian juga bisa mendengarkan video ini di Spotify, teman-teman. Jadi kalian yang mungkin sedang nge-gym atau kalian yang lagi dengerin di jalan ya, nggak harus nonton videonya, kalian juga bisa dengerin by audio doang. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, gue selalu ngingetin ke kalian jangan lupa dulu untuk di subscribe channel Stephen Young atau di follow akun Spotify gue. Kalian juga bisa kenalan dengan gue lebih dalam di sosial media gue yang lain. Ada Instagram, gue juga ada di TikTok, ada di Snack Video, namanya juga sama, yaitu Stephen Young juga, teman-teman. Dan kalian buat warga YouTube yang mungkin mau menaruh namanya atau mensupport channel ini, kalian bisa cara klik link bagi-bagi. Nanti nama orang baik akan gue taruh di sini sebagai bentuk terima kasih. Dan ya, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Poin pertama, hancurkan mitos keuangan. Dave memulai buku ini dengan menghajar berbagai mitos keuangan yang sudah terkenal sebelumnya ya, teman-teman. Seperti mitos bahwa katanya kartu kredit itu nggak apa-apa dipakai, kartu kredit itu aman kalau kita misalnya bisa bayar penuh sebulan. Itu kan banyak banget ya orang-orang financial advisor gitu kan di Instagram yang bilang bahwa kartu kredit adalah mainan orang kaya dan justru bisa membantu. Nah, di buku ini kebalikannya, si Dave malah bilang bahwa kartu kredit itu tidak aman gitu ya. Walaupun alasannya bagaimanapun, kartu kredit tidak aman. Jadi dia benar-benar mendobrak mitos-mitos yang selama ini sudah beredar. Contoh kedua adalah leasing mobil ya, teman-teman ya, atau mengkredit mobil. Beberapa orang bilang mengkredit mobil adalah sebuah langkah yang praktis ya. Kalau kita misalnya membutuhkan mobil untuk bekerja gitu kan, misalnya kita memang membutuhkan mobilitas yang tinggi gitu ya, leasing mobil adalah langkah yang praktis. Beberapa financial advisor ada yang bilang gitu. Tapi menurut Dave sekali lagi enggak. Itu adalah langkah yang bodoh, karena bagaimanapun nilai mobil pasti akan turun ya, teman-teman ya, kecuali mobil-mobil klasik ataupun mobil-mobil yang rare ya, teman-teman ya. Tapi apakah iya kalian mau mencicil Ferrari gitu atau McLaren gitu kan? Enggak ya, teman-teman ya. Kebanyakan kan di stigma umum masyarakat ya yang dicicil kan ya mobil-mobil biasa gitu ya. Dan menurut Dave itu adalah kesalahan paling bodoh, karena kalian membayar lebih untuk sesuatu yang nilainya turun terus, teman-teman. Dan apalagi untuk zaman sekarang lebih relate lagi, kalau bilangnya mobilitas tinggi dan sebagainya, ada Grab ya, teman-temannya, udah disupirin gitu ya, ada Gokar dan sebagainya, kita udah disupirin kan, nggak usah bayar parkir, kita bisa sambil kerja, malah ya kita bisa membeli waktu juga gitu ya. Nah, kalau di buku ini si Dave cerita tentang pasangan muda yang mereka merasa dewasa hanya karena punya kartu kredit, dan juga mereka bisa mencicil mobil mewah, padahal tabungan mereka ternyata nol. Dan misalnya kerjaan mereka itu tiba-tiba berhenti, tiba-tiba mereka di PHK atau bisnis mereka tiba-tiba jatuh, mereka akan kehilangan itu semua. Mereka akan kehilangan mobilnya secara cepat dan sebagainya. Jadi menurut Dave ini adalah pondasi yang bodoh. Kalau kamu memiliki tabungan yang mungkin nilainya masih nol malah, dan kamu malah nekat untuk memiliki kartu kredit, leasing mobil, beli rumah dan sebagainya ya, teman-temannya, mencicil rumah dan sebagainya gitu ya, kamu akan bilang, wah kerjaanku setiap bulan aman kok untuk menutup gini dan sebagainya. Iya, kalau aman. Bagaimana kalau tiba-tiba badai PHK terjadi? Apalagi sekarang di Indonesia. Waduh, sekarang jumlah orang menengah di Indonesia menurun. Gue lupa jumlahnya berapa persen, tapi menurun, teman-teman ya. Bukan lagi menengah, mereka menjadi hampir menengah. Ekonomi emang lagi lesu banget sekarang, oke? Jadi bukan pilihan bijak ya, teman-teman ya, untuk kalau kalian yang ekonominya masih kurang, tidak memiliki dana darurat maupun tabungan untuk mencicil sesuatu, oke? Kita masuk ke poin 2, sadari masalahmu. Poin ini sebentar banget, ini simple. Intinya ya, Dave mengajarkan bahwa kalian jangan menyalahkan keadaan. Kalian jangan bilang, wah ini karena orang tua gue gak punya uang gitu kan, wah ini karena gue tidak lahir dengan privilege, gue perintis boy bukan pewaris gitu mah ya. Pewaris mah seru gitu ya. Daripada menyalahkan keadaan, si Dave menganggap bahwa ya kita harus menyadari dulu bahwa memang kita broke bahwa kita memang tidak punya apa-apa gitu ya. Dengan kita menyadari dan mengakui bahwa kita tidak punya apa-apa, kita sudah selangkah lebih maju untuk kita akan mencapai kebebasan finansial gitu ya. Daripada kita menyalahkan keadaan terus, kita akan di situ-situ terus, teman-teman. Kita akan nggak akan gerak ya. Kita akan ya ini salah pemerintah ya, pemerintah salah memang, cuma ya tetap kita harus berusaha gitu ya, teman-teman ya. Kita masuk ke poin 3, buat dana darurat kecil. Nah, sebelum mikir kalian punya utang, di case ini di buku ini sebenarnya point of view-nya adalah yang diambil adalah point of view orang yang punya utang, oke? Misalnya kalian nggak punya utang tapi tetap masuk kok sama pembahasannya, oke? Jadi kalau kalian punya utang, sebelum mikir kalian mau melunasi hutangnya, justru
Yang dilakukan pertama adalah mengumpulkan dana darurat gitu kan. Kalau orang kan kebanyakan ya pasti memprioritaskan untuk membayar hutang ya kan, tidak agar tidak kena bunga misalnya kan. Tapi di buku ini enggak, si Div malah dia dengan radikalnya bilang bahwa lebih baik kalian ya utangnya udah mungkin restrukturisasi dulu atau kalian ke bank untuk nego-nego dulu dan sebagainya. Tapi yang penting malah kalian harus punya dana darurat. Kenapa? Dengan kalian punya dana darurat dan misalnya kerjaan kalian tidak aman, kalian masih bisa hidup dan kalian masih bisa mencari kerja lain untuk sambil membayar hutang kalian gitu menurut Dev teman-teman. Jadi misalnya kalian punya dana darurat untuk hidup 3 bulan ke depan gitu ya. Misal gaji kalian 3 juta, berarti kan dana darurat kalian punya 9 juta gitu ya. Dengan punya dana darurat 9 juta, lalu tiba-tiba badai PHK terjadi, kalian tetap akan bisa aman gitu kan untuk sambil cari kerjaan lain dan kalian bisa tetap hidup untuk makan, kalian masih bisa hidup untuk bayar listrik dan sebagainya ya. Tapi ingat sambil cari kerjaan, jangan kalian di PHK malah nganggur ngeslot gitu ya, enggak, tolol namanya. Nah, dengan kalian punya dana darurat, hidup kalian aman sehingga kalian bisa memikirkan tetap untuk membayar hutang dibandingkan kalian dana darurat gak punya, tiba-tiba badai PHK terjadi, hidup kalian makin berantakan, makin gak keurus lah. Jangankan ngurusin hutang kan, ngurusin hidup aja kalian gak bisa gitu kan, makin bingung lah ya. Kita masuk ke poin nomor 4. Lunasi semua utang konsumtif. Metode debt snowball dikenalkan Div ya teman-teman ya. Itu pertama metodenya kayak gini, kalian tulis semua hutang yang kalian punya di buku. Hutang apaan? Hutang warteg jangan-jangan ya. Masa kalian sampai ke hutang warteg juga sih? Enggak ya, misalnya kayak hutang bisnis ya, atau hutang apa. Kalian tulis semua. Kalau dengan kalian menulis semua, kalian akan kelihatan nanti angkanya. Oh, ternyata gue punya beban segini gitu ya. Setelah ditulis semua akan kelihatan tuh dari hutang yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kalian lunasi dulu yang mana? Nah, pasti berpikirnya yang besar kan, karena yang bunganya paling gede. Enggak, ternyata di buku ini yang dilunasi dulu adalah yang terkecil. Jadi lunasi dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Efek snowball teman-teman kalau Dev bilang ya. Untuk apa? Untuk membangun momentum psikologis gitu ya. Jadi hutangnya itu biar semakin lama semakin tinggal dikit. Yang awalnya kalian punya 10 hutang yang kecil mungkin satu kali bayar udah lunas, tinggal 9. Secara psikologis kan walaupun jumlahnya masih besar ya, cuma kan kalian merasa kayak anjir hutang gue berkurang coy gitu kan. Kan kalian merasa kayak lega gitu kan. Ya itu menurut Dev kayak gitu. Jadi kalian akan lebih semangat untuk cari uangnya. Mulai hutang kedua, hutang ketiga dan sebagainya. Sisakan nggak apa-apa yang besar. Terakhir itu ada bunganya terus. Tapi kan yang lainnya nih udah kalian lunasi dulu gitu. Gitu sih menurut Dev teman-teman. Kita masuk ke poin 5. Bangunlah dana darurat 3-6 bulan. Nah, kalau semua utang konsumtif lunas, semua udah lunas, kalian nggak punya hutang. Nah, inilah saatnya kalian membangun dana darurat ya teman-teman ya. Bedanya kalau yang tadi adalah membangun dana darurat kecil yang ya intinya yang cuma bisa hidup mungkin sebulan gitu kan. Ya mungkin cuma buat mengamankan kalian misal dari badai PHK dan sebagainya. Kalau di sini setelah hutang kalian lunas, kalian bangunlah dana darurat yang lebih gede. Yang tujuannya sekarang bukan cuma membuat kalian bertahan hidup, tapi sebagai safety net atau jaring pengaman ya teman-teman ya. Biasanya adalah 3-6 bulan. Misal kebutuhan pokok kalian sebulan adalah 2 juta. Berarti ya kalian butuh at least 6 juta atau 12 juta agar apa? Biar aman. Kalau bisa malah setahun lebih enak. Berarti kalian harus punya 24 juta kalau kebutuhan bulanan kalian adalah 2 juta. Dengan punya dana darurat seperti itu, kalian taruh nggak kalian apa-apain, secara psikologis jauh lebih tenang teman-teman. Beneran. Bang, apakah dana darurat boleh kita taruh di saham misalnya atau taruh di kripto? Jangan ya teman-teman ya. Dana darurat syarat pertama adalah gampang di liquid ya teman-teman ya, alias gampang diambil kapan saja. Namanya juga dana darurat. Mana ada darurat kalian masih menjual sahamnya dulu, enggak kan? Kalau misalnya wow urgent bentar gue cariin saham sambil nunggu, enggak kan? Apalagi yang kedua adalah kalau bisa nilainya jangan terlalu fluktuatif. Kalau kalian taruh di saham, taruh di kripto ya bukan dana darurat namanya. Itu namanya aset investasi teman-teman. Dan itu kan fluktuatif. Bisa aja waktu kalian butuh saham yang kalian hold itu lagi anjlok. Kan gak lucu dana darurat kalian. Nah, ini udah gue kumpulin 24 juta. Lagi minus porto kalian. Ya bukan dana darurat namanya, gambling kalian namanya. Makanya jangan ditaruh di saham, di kripto. Taruhlah di ya udah kalian punya rekening sendiri. Rekening doang aja nggak apa-apa. Taruh udah tinggal aja, namanya juga dana darurat. Kalau bisa kan jangan kepake gitu aja. Ini cuma buat cadangan kalian aja kayak gitu teman-teman. Kita masuk ke poin nomor 6. Investasi 15% pendapatan ke dana pensiun. Oke, setelah kalian sudah memiliki dana darurat sebesar 3 atau 6 bulan itu minimal, saatnya kalian memikirkan yang namanya dana pensiun. Karena manusia bagaimanapun tidak akan bisa kerja sampai tua. Kita bukan robot boy ya. Kita manusia boy gitu kan. Makanya setiap bulan ambillah 15% sekarang untuk dana pensiun. Jadi tadi step-stepnya ya, gue remind lagi, hutang dilunasi dari yang terkecil dan terbesar, punya dana darurat. Nah, sekarang adalah dana pensiun 15%, oke? Kalau misalnya gaji kalian 3 juta, berarti kalian cukup 450.000 kalian sisihin. Untuk apa ya? Untuk pensiun. Kalian gak mau pensiun, kalian mau kerja terus sampai tua kan? Enggak gitu ya. Jadi ya kumpulin. Bang, kecil banget berarti 450.000.
Bro, ini diambilnya waktu pensiun, waktu lu udah tuir gitu kan. Waktu lu udah tua, ini jadi duit yang gede dan bisa menghidupi kehidupan lu nanti gitu. Biar apa? Biar tidak menyusahkan anak cucu gitu kan. Biar enggak anakku. Enggak gitu kan. At least kalian punya duit gitu ya. Mandiri sampai tua, kalian harus tetap mandiri teman-teman ya. Kita masuk ke poin nomor 7. Siapkan dana pendidikan anak. Nah, ini menurut gue yang paling berat nih. Kenapa paling berat? Karena biasanya orang banyak yang gak berpikir, apalagi di Indonesia. Biasanya kan, ya nanti ada rezekinya gitu kan. Biasanya kan gitu mindsetnya orang kan. Anak kan bawa rezeki, nanti pasti ada rezekinya lah gitu kan. Enggak, setelah dana pensiun kalian udah kumpulin, saatnya sekarang kalian melangkah ke next step, yaitu anak. Makanya gue selalu bilang kalau kalian memang gak siap, jangan punya anak terlebih dahulu. Karena jujur memiliki anak itu mengeluarkan dana yang besar teman-teman. Dan kalian harus memaksakan itu. Memaksakan maksudnya gimana? Jangan kalian, udahlah anak gue kasih makanan yang gak bergizi lah, gak usah lah gue vaksinin anak gue, gak usah lah gue sekolahin yang bagus. No, kalian sudah membunuh satu orang kalau gitu ceritanya. Kenapa? Karena kalian tidak memberikan kualitas hidup yang baik terhadap orang yang kalian paksa untuk hadir di dunia ini teman-teman. Makanya punya anak itu menurut gue tanggung jawab yang sangat besar gitu ya. Nah, maka kalau kalian punya anak, siapkanlah dana pendidikan anak dari sekarang. Ada beberapa program di bank sih, kayak kalian bisa nabung nanti selama 10 tahun atau anak kalian umur 20 tahun gitu bisa dicairin dan itu dapat bunganya gede. Tapi gue sendiri nggak ngambil program itu, gue berkali-kali ditawarin karena menurut gue lebih worth it gue nabung sendiri karena gue punya disiplin yang tinggi untuk nabung gitu ya. Bedanya dengan kalau kalian misalnya kalian gampang banget tergoda untuk membeli sesuatu gitu ya, megang duit dikit beli sesuatu. Nah itu mungkin pilihan yang baik untuk ngambil program bank itu. Di BCA ada, di BRI ada, nggak salah lupa gue. Sering banget kok karena gue sering ke bank sambil bawa anak, selalu ditawarin gitu ya. Intinya kalian cara kerjanya kayak asuransi, kalian nabung sampai 10 tahun, segitu 10 tahun mengendap di 20 tahun usia gue lupa 20 tahun atau berapa ya. Intinya adalah saat usia anak kalian kuliah itu uangnya bisa dicairkan dan sudah mendapatkan bunga berapa persen kayak gitu sebenarnya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke poin nomor 8. Lunasi rumah lebih cepat. Dana darurat udah, konsumtif lunas, investasi jalan. Sekarang mulai berpikir untuk melunasi hutang KPR ya teman-teman ya. Memang kenapa hutang KPR ditaruh di akhir? Memang ya KPR ini masih 50-50, ada yang 50 bilang ini hutang sehat, ada yang bilang 50 ini hutang nggak sehat ya teman-teman ya. Hutang sehatnya adalah memang zaman sekarang membeli rumah itu sangat-sangat impossible. Memang nggak ngotak gitu harga rumah. Nggak gue bantah, harga rumah zaman sekarang itu bener-bener nggak ngotak anjing sumpah. Makanya kayak mengambil KPR itu masih ada yang bilang itu adalah kemungkinan yang baik gitu ya teman-teman ya, asal memang lingkungannya baik, asal memang ini udah mantep ya, nggak kalian gegabah gitu ya. Makanya utang KPR ditaruh di poin nomor 8 gitu ya. Kalau kalian udah semuanya siap, kalian semua udah ready, dana pensiun ada, dana darurat ada, mulailah kumpulin uang cash untuk apa? Untuk melunasi hutang KPR. Bang, tapi kalau tiba-tiba dilunasin ada denda dari bank, gue tahu, tapi itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada bunga KPR kalian teman-teman ya. Kalian hitung deh, denda itu nggak apa-apa kalian lunasi, kalian bayar dendanya nggak apa-apa, daripada kalian harus membayar 15 tahun lagi. Coba kalian total harga rumah kalian bisa menjadi 2 kali lipat teman-teman. Ya memang hal positifnya dari KPR adalah harga rumah itu selalu naik ya, walaupun rumah itu bukanlah aset melainkan liabilitas. Cuma dibandingkan mobil, harga rumah 20 tahun lagi ke depan itu masih naik teman-teman. Jadi kita masih cicilan kita dengan harga barang yang kita beli itu masih gini, masih naik barang. Beda dengan mobil kan, cicilan naik tapi barangnya turun. Kalau rumah itu masih gini, udah undi teman-teman ya. Cuma lebih baik lagi kalian kumpulin cash yang gede, kalian langsung lunasin sisa hutang KPR kalian gitu. Kita langsung masuk ke poin 9. Bangun kekayaan dan beri dampak. Poin terakhir ini financial freedom terakhir nih. Kalau kalian sudah semuanya udah, sekarang saatnya kalian memberikan dampak ke orang lain. Kalian bisa memberi dampak ke komunitas gereja kalian misalnya ya, kalau kalian orang Kristiani, atau kalian bisa sering nyumbang beras ke pondok pesantren gitu, kayak gitu ya. Intinya ya, jangan lupa kalau harta ini titipan teman-teman. Kalau kalian sudah financial freedom sampai tangga yang ke sini, ya kalian jangan lupa kalau kalian ini cuma dikasih gitu ya. Harta kalian itu bukan kalian perjuangkan sendiri, tapi ada andil dari yang punya semuanya, yaitu Tuhan ya teman-teman ya. Ya kalian jangan sesumbar, jangan wah ini harta gue, wah anjing sombong banget cok gitu kan. Kalian harus tetap ingat bahwa ada hak orang lain di harta yang kalian berikan. Ada persepuluhan kalau di Kristen, ada 2,5% zakat kalau di Muslim ya teman-teman ya. Tetap berikan itu untuk hak orang lain, membersihkan harta lah istilahnya, kayak gitu sih. Dan kita masuk ke poin 10. Jalani total money makeover secara disiplin. Nah, program financial freedom ini bukan program yang bisa dibangun cuma setahun 2 tahun, melainkan mungkin bisa 20 tahun dan selebihnya ya. Nah, ini
menurut buku ini kalau kalian disiplin menjalani semua poin-poin itu, poin 1 sampai 9 itu ya teman-teman ya. Disiplin, kalian tegas ya teman-teman ya, tidak keluar dari rules yang sudah diberikan oleh Dev. Semoga dan insya Allah ya, mungkin itu akan bisa memberikan dampak yang positif. Hutang kalian lunas, kalian akan punya tabungan ya, apalagi di masa tua kalian gak akan bingung teman-teman. Jadi kalau gue baca buku ini sebenarnya program untuk membuat masa tua kalian itu lebih tenang. KPR lunas, program kredit card gak ada, mobil udah lunas semua, dana pensiun udah ada, dana pendidikan anak udah ada, semuanya jadi tenang, lega ya teman-teman. Oke, jadi jalani dengan disiplin ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini atau mendengarkan audio ini di Spotify. Semoga keberkahan selalu menyertai kalian. Gue Steven Yang, kita ketemu lagi besok hari. Bye bye.